dia mengklaim dia punya semangat untuk semangat perbaikan bagi administrasi publik, makanya dia melapor ke Ombudsman dan juga memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Nah bahkan di Komisi Yudisial juru bicaranya MK ya, Pak Mukti Fajari mengatakan bahwa laporan Pak Tom Lembong bersama tim hukum ini akan diteliti ya atau ditelusuri ya, bahkan akan menjadi prioritas karena ini kasus yang menjadi sorotan halayak ramai. Hukum itu berdasarkan norma, katanya barang siapa melakukan apa hukumannya berapa. Nah kalau ini kan dia apalagi katanya tidak ada mens rea atau apa niat jahat. Nah itu tadi kan, nah artinya sudah jelas ini kental sekali kan nuansa politik. Selamat siang sahabat Lampung Pos, bagaimana kabar Anda? Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam Berita Juga Lampung Pos. Bersama saya Delima Nataliana Pitupulu dan dua rekan saya, Triadi Soro, Denny Zulniadi. Kita akan membahas mengenai babak baru Tom Lembong yang sebelumnya sudah divonis 4 tahun 6 bulan penjara ya betul, dan akhirnya mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan menyimak video editorial berikut ini. Menguji integritas peradilan, abolisi adalah kata yang jarang muncul di percakapan hukum Indonesia. Istilah ini merujuk pada penghapusan hukuman oleh kepala negara yang menghentikan pelaksanaan putusan pidana. Namun, inilah yang diterima Thomas Trikasih Lembong dari Presiden. Sebuah penghapusan hukuman yang secara hukum menutup perkara pidananya. Bagi kebanyakan orang, titik ini adalah akhir. Sebaliknya bagi Tom Lembong, justru inilah awal. Alih-alih menutup lembaran, ia memilih menguji integritas peradilan yang pernah memutusnya bersalah. Ia membawa dugaan pelanggaran dan maladministrasi ke berbagai lembaga pengawas negara, menempuh jalur resmi yang disediakan hukum. Untuk mewujudkan hal itu, setelah menerima abolisi, Tom Lembong mendatangi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di Komisi Yudisial, ia mengadukan dugaan pelanggaran etik majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Langkah ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 tentang mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran kode etik hakim oleh masyarakat. Sementara itu, ke MA, ia mengajukan permintaan evaluasi putusan dan jalannya sidang, sebuah upaya untuk menilai apakah proses yang dilaluinya memenuhi asas peradilan yang adil, fair trial. Selain itu, laporannya ke Ombudsman diarahkan pada dugaan maladministrasi dalam perhitungan kerugian negara. Kepada BPKP, ia menyoroti metode audit yang digunakan jaksa sebagai salah satu dasar tuntutan. Menariknya, kritik ini disampaikan bukan untuk menyerang individu, melainkan untuk membenahi prosedur. Tom membedakan antara orang dan sistem agar koreksi menyasar akar masalah, bukan sekadar mencari kambing hitam. Dengan pendekatan seperti ini, fokus perbaikan dapat diarahkan pada kelemahan struktural yang lebih luas. Langkah-langkah ini memicu beragam reaksi publik. Ada yang melihatnya sebagai perlawanan pribadi terhadap putusan, ada pula yang menilainya sebagai kontribusi pada reformasi hukum. Tom sendiri menegaskan motivasinya bersifat konstruktif, mendorong perbaikan, bukan balas dendam. Oleh karena itu, sikap seperti ini patut diapresiasi. Kritik terhadap peradilan adalah bagian dari demokrasi sehat selama ditempuh melalui jalur resmi, terbuka, dan berlandaskan bukti. Memang, integritas peradilan adalah pondasi kepercayaan publik. Tanpa akuntabilitas, hakim, auditor, dan aparat penegak hukum kehilangan legitimasi. Akibatnya, demokrasi tak akan tumbuh jika sistem hukumnya alergi terhadap koreksi. Kasus Tom mengingatkan bahwa proses hukum seharusnya tidak berhenti pada putusan atau pengampunan. Evaluasi dan koreksi mestinya melekat dalam mekanisme hukum itu sendiri. Laporan ke lembaga pengawas harus dipandang sebagai peluang memperkuat profesionalisme dan transparansi. Karena itu, semua lembaga yang menerima laporan Tom harus menanganinya secara serius, profesional, dan transparan. Hasil penanganan harus diumumkan ke publik, bukan disimpan di laci birokrasi. Momentum ini terlalu berharga untuk diabaikan. Menguji integritas peradilan bukanlah tindakan melawan hukum,
melainkan kesempatan bagi negara untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran. Jika lembaga-lembaga tersebut mampu menindaklanjuti laporan ini secara objektif, publik akan melihat bahwa reformasi hukum bukan sekadar retorika, melainkan sebuah komitmen nyata. Pada segmen pertama ini kita akan membahas mengenai beragam quote dari para tokoh yang cukup menarik terkait dengan kasus babak baru Tom Lembong. Tom Lembong kita ketahui setelah mendapatkan abolisi, Tom Lembong tidak tinggal diam. Dia melapor kepada Ombudsman tentang maladministrasi dan juga ke Komisi Yudisial mengenai 3 hakim yang memberikan vonis kepadanya. Dan kita akan mendengarkan quote pertama dari Kak Denny. Silakan Kak Denny. Oke, baik, terima kasih Jeng Delima. Quote yang pertama ini saya mengambil dari Prof Mahfud ya. Seperti biasa Prof Mahfud ini salah satu pernyataan dia yang saya kutip adalah tentang laporan atau upaya yang dilakukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya yang melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial ya. Iya. Menurut Prof Mahfud ya itu sah-sah saja melaporkan, juga memang tidak ada masalah dan KAI juga bisa melakukan pemeriksaan. Namun pemeriksaan di sini bukan terkait kasusnya atau materi perkaranya, melainkan apa yang sikap-sikap daripada atau profesionalitas atau bagaimana integritas dan kinerja dari hakimnya ya dalam memberikan putusan. Jadi nanti KAI akan masuk ke ranah itu. Juga harus kita ketahui bersama bahwa nanti apapun hasilnya itu KAI tidak bisa membatalkan putusan yang telah diambil oleh hakim-hakim ini sekalipun nanti terbukti dalam hasil penelusuran KAI mungkin hakim itu dalam mengambil keputusan main-main atau ceroboh atau dan lain sebagainya, atau itu mungkin melanggar kode etik. Ya, itu tidak bisa menggugurkan atau mengubah putusannya. Nah, itu kira-kira yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Ya, selalu Prof Mahfud ini memang selalu kritis ya, Ya. menanggapi semua dinamika. Kalau Kak Woro ada yang mau sampaikan dari siapa quote-nya? Ya, ini kan kita mengupas kembali ya. Ini jalan baru atau babak baru kasusnya Tom Lembong. Ya. Sebelumnya beliau telah diberikan abolisi ya dari Pak Presiden Prabowo, kemudian disetujui oleh DPR. Nah, di dalam babak baru ini seperti Kakak Delima sampaikan tadi, dia melaporkan kasusnya itu yang masih berlanjut kepada Ombudsman RI dan Komisi Yudisial ya. Ya. Nah, ini kan menarik untuk pada intinya sih Tom Lembong melakukan laporan ini untuk pembuktian ya bahwa hukum itu benar-benar tegak dan putusan itu emang benar putusan hukum gitu kan, tanpa ada bumbu-bumbu politik dalam kasus impor gula tersebut itu kan. Nah, bahkan di Komisi Yudisial juru bicaranya MK ya, Pak Mukti Fajari mengatakan bahwa laporan Pak Tom Lembong bersama tim hukum ini akan diteliti ya atau ditelusuri ya, bahkan akan menjadi prioritas karena ini kasus yang menjadi sorotan halayak ramai, kasus yang banyak menjadi atensi publik, maka KAI melalui juru bicaranya akan memberikan prioritas untuk mengusut kasus ini. Apalagi kan di KAI tadi itu ada 3 ya Kakak Denny ya, Kakak Hakim, 3 hakim ya yang dilaporkan. Ini kan terkait kode etik, apakah benar itu putusannya ada bumbu-bumbu yang di luar kode etik atau ada apa di balik apanya gitu kan. Nah, ini salah satu jalan Tom Lembong melaporan ke Komisi Yudisial karena memang Komisi Yudisial sifatnya ini ya untuk melakukan evaluasi, pengawasan, controlling, bahkan memberi sanksi pada hakim-hakim atau lembaga hukum apabila ada kesalahan putusan atau sebagainya gitu. Ya, kalau saya sendiri punya quote dari Tom Lembong, itu diutarakan saat dia keluar dari ruang tahanan dan dia bersama dengan kuasa hukumnya, dengan istrinya, dengan Bapak Anies Baswedan ya, didampingi saat itu. Pada malam itu dia sambil memegang salinan kepres ya, yang memberikan abolisi itu dia menyatakan bahwa quote-nya simple
saya ingin move on secepatnya gitu. Dia memang sebenarnya tidak ingin berlama-lama ya berkutat dengan hukum atau dengan putusan atau dengan perkara yang sudah menahan dia selama 9 bulan kurang lebih ya. Iya. Dia nggak mau lama-lama, tapi dia mengklaim dia punya semangat untuk semangat perbaikan bagi administrasi publik, makanya dia melapor ke ombudsman dan juga memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Maka ia melaporkan 3 hakim tersebut ke Komisi Yudisial. Jadi dia saat itu dia belak-belakan, dia bilang saya mau move on. Yalah, siapa yang mau ya berlama-lama di perkara yang membuat dia tidak bisa menghirup udara segar, tapi semangat untuk memperbaiki kondisi sistem di Indonesia itu yang membuat dia terpaksa masih di situ, nggak bisa move on jauh-jauh gitu ya. Dengan berharap supaya laporan yang diberikan itu bisa mendapatkan tanggapan dan respon yang baik dari ombudsman maupun juga dari Komisi Yudisial. Seperti itu teman-teman. Iya, karena ya ini menarik ya Kakak Delima, Kak Denny, memang kita di Indonesia ini perlu penegakan hukum ya. Oleh sebab itu ya suara aspirasi masyarakat diwakilkan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya ya, melaporkan hakim-hakim itu ke Komisi Yudisial untuk membuktikan bahwa emang sistem hukum di Indonesia ini harus benar loh. Kalau memang nggak benar, ayo kita perbaiki secara bersama-sama gitu kan, agar tidak ada kriminalisasi dalam hukum, politisasi dalam hukum gitu kan. Ya, kalau saya sih ya bener lah yang dilakukan oleh Tom Lembong ya, Kakak Delima, Kakak Denny, dan kita lihat saja, kita saksikan bersama-sama seperti apa babak baru kasusnya Tom Lembong ini. Ya. Dan di antara para terdakwa hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi ya dari kasus ini. Masih ada sekitar 9 terdakwa lagi ya, tapi mereka nggak bisa mendapatkan abolisi karena memang seperti yang dibilang Bapak Mensesnek bahwa abolisi itu bersifat individual, personal gitu ya. Dan itu memang hak istimewa yang dimiliki oleh presiden. Presiden mau ya diberikan. Jadi memang dari 10 ini ya hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi ini. Dan juga memang yang menjadi sorotan ya, atau yang bikin panas kasus ini ya karena Tom Lembong itu sendiri ya menurut saya. Karena waktu kasus ini bergulir, dia itu kan masih menjadi tim dalam Anies ya, dalam Pilpres gitu kan. Maka banyak pihak yang menilai adanya nuansa politik ya, nuansa politik di balik proses hukumnya ini ya. Bahkan Tom sendiri bilang gitu kan, aneh katanya kan, bagi saya majelis hakim menyingkirkan otoritas atau sebagai menteri perdagangan waktu itu kan, di mana dia bekerja atau mengambil keputusan itu sudah berdasarkan perintah pimpinan gitu kan. Prof Mahfud juga menyampaikan bahwa semua dokumennya ada gitu loh, bukan dalam artian kemau-mauannya dia sendiri gitu kan. Artinya itu berdasarkan perintah pimpinan yang kemudian dia turunkan kepada jajarannya kebijakan-kebijakan itu. Nah sekarang ternyata setelah itu kan dia di masa dia jadi Menteri Perdagangan itu 2015-2016 ya, dan tahun Juli 2025 ini dia divonis ya 4,5 tahun atau 4 tahun 6 bulan gitu kan. Kemudian dia mendapat abolisi di 1 Agustus ya kalau tidak salah dari Presiden Prabowo. Nah itulah perjalanan kasusnya kira-kira. Iya karena kan memang ya resiko jadi pejabat publik ya. Karena apapun yang dilakukan oleh pejabat publik pasti ada pro dan kontra ya. Apalagi ini kan di ranah politik. Jabatan menteri kan jabatan politis ya. Politik. Jadi itu kebijakan presiden, siapa yang menempatkan orang-orang yang berhak duduk di kursi menteri ketika memang sudah duduk menjadi menteri ya, dia akan terikat menjadi pejabat publik. Apapun keputusan dia ambil, langkah strategik yang plus minus ya pasti akan menjadi sorotan. Nah yang menarik ini kan sosok Tom Lembong. Nah di belakangnya juga kan ada Anies Baswedan. Nah itu yang membuat besar gitu kan. Terlebih ada polemik politisasi, kriminalisasi itu kan yang berat. Tapi mau gimana pun hukum harus terus berjalan dong, ya kan. Indonesia ini negara hukum, bukan negara politik gitu kan. Hukum harus ditegak-tegakkan secara adil-adilnya gitu kan. Meskipun Tom Lembong sudah mendapat abolisi, yang serunya ini kan yang lainnya ya, pihak perusahaan, pihak BUMN. Iya, dan Mensesnek itu memang sempat menyatakan bahwa ternyata terdakwa lainnya itu juga mengajukan abolisi gitu, memberikan permohonan abolisi kepada pemerintah. Tapi ya seperti kita ketahui abolisi itu kan sangat eksklusif ya, nggak bisa diumbar-umbar begitu saja. Kebijakan politik kan itu. Nah karena itu ya proses hukum kepada 9 orang terdakwa lainnya yang juga sudah mengajukan abolisi ya tetap berlanjut walaupun mereka mengajukan, karena itu akan ditimbang-timbang dulu oleh kementerian, biasanya Kementerian Hukum dan HAM.
dan seterusnya prosesnya seperti itu. Iya, hal itu kan juga disampaikan ya oleh ini Kepala Pusat Penerangan Hukum di Kejaksaan ya, Pak Anang Suprianto. Itu kan abolisi ini emang untuk privasi ya, pribadi gitu kan, Iya. perseorangan untuk Tom Lembong, sementara yang terdakwa lainnya kasus hukumnya akan terus berjalan itu kan. Nah, inilah babak menariknya. Adil nggak sih menurut kalian teman-teman kan di sini? Iya. Nah, ini kalau kita Adil untuk kasus ini? Iya, kalau kita bicara hukum itu kan benar dan salah ya. Iya. Nah, ini kan bumbu politiknya kental di sini. Iya. Namanya politik pasti banyak kepentingan ya. Suka nggak suka, siapa yang lebih sukanya itu yang kebebas itu kan. Sementara orang yang memang dekat dengan kekuasaan ya pasti akan terus berkibar dan menyala gitu, bahkan jauh dari sektor hukum atau pelanggaran hukum gitu kan. Adil nggak adil nanti kita tonton aja babak selanjutnya di persidangan. Ya bahkan menurut Prof Mahfud ya, keputusan hakim ini lucu kata dia kan, karena menghukum orang tidak pakai norma tapi pakai ide kata dia. Begitu menurut dia kan. Kalau menurut harusnya katanya kalau hukum itu berdasarkan norma katanya, barang siapa melakukan apa hukumannya berapa. Nah kalau ini kan dia apalagi katanya tidak ada mens rea atau niat jahat. Nah itu tadi kan. Nah artinya sudah jelas ini kental sekali kan nuansa politik. Tapi kita tidak tahu lah nanti kan diproses oleh KAI apakah terbukti atau tidak. Iya, benar. Nanti akan disampaikan oleh bersama-sama. kita lihat bersama nanti bagaimana hasilnya gitu kan. Ya, karena ini kan barang baru ya, abolisi ini kita baru-baru ini dan kasus Tom Lembong ini ya. Tapi Tom Lembong pernah nggak sih dia menyampaikan dalam sidang atau di publik bahwa dia merasa dikriminalisasi atau hukum politisasi gitu? Kayaknya belum pernah ya saya dengar ya. Belum pernah. Sepertinya kan Dia fokus kayaknya ya kan, fokus tidak mau melebar-melebar dia. Tom Lembong ini kan pembawaannya tenang ya. Iya. Soft spoken, kalau ngomong tertata, khas dengan lesung pipinya. Dia orang pinter nggak sih memang ya? Orang-orang Ya yang latar cerdas belakangnya juga. Harvard. Oh, Iya, Harvard orang-orang yang University. Iya, kalau Tom Lembong kan begitu ya, nating tulus, lempeng Iya, aja iya. jalannya ya kan. Ya paling kesannya masyarakat ya senyum manis di lesung pipitnya gitu kan. Iya. Nah itu kalau saya melihat sih ya Tom Lembong itu ya mungkin karena yang seperti ya sampaikan ya jalan Tuhan ya. Kebaikan itu akan menunjukkan ke jalannya ya, jalan kebaikan itu pasti ada jalan gitu kan. Ya kita lihat karena ini menarik ya kasus Tom Lembong, abolisi ini kan barang baru. Jadi ini untuk pembelajaran kita bersama. Barang baru untuk terdakwa koruptor ya. Koruptor Tom Lembong. Jadi kita Kalau pengen sebelumnya tahu memang sudah ada tapi bukan koruptor. Ya benar. Kita pengen tahu. Dua seperti loh. apa. Benar. Dua yang koruptor yang diampuni, satu yang satunya kan cuman dia bukan abolisi namanya. Ya, amnesti sebelahnya. Itu tetangga. Iya, ya karena untuk inilah pembelajaran hukum tata negara kita ya, kita melihat seperti apa ini jalan ceritanya. Ini sebagai ya kalau anak-anak mahasiswa hukum pasti pengen tahu seperti apa sistem ketenaga hukum ketatanegaraan kita ya, hukum kita seperti apa. Ini sebagai sejarah, catatan sejarah dan pembelajaran bagi kita semua karena ada istilah baru abolisi. Bahkan Tom Lembong pernah menyampaikan kan ketika dia pengen dibebaskan ketika malamnya masih di sel, bahkan dia bingung ketika dia disampaikan oleh petugas lapas, dia tidak tahu ya abolisi itu apa. Dia malah kesan pertama ketika keluar kata abolisi bahwa ada pemburuan tentang buruh, terus yang yang di Amerika yang dia tahu karena dia lama di Harvard gitu kan. Dia bahkan tidak tahu ada pengampunan hukum gitu kan. Abolisi dia tahunya tentang buruh kerja di Amerika gitu kan pada saat itu. Tapi ya mau tidak mau ini putusan presiden yang sudah direstui oleh jajaran parlemen, ya kita ikuti aja alur. Ya karena memang sebelumnya abolisi itu banyak diberikan kepada orang-orang yang dianggap membangkang, memprotes gitu ya. Gitu. Ya makanya identik dengan tadi buruh. Tapi memang untuk di Indonesia kali ini sangat istimewa diberikan pada terdakwa korupsi. Ya. Dan dia juga memang menolak ya teman-teman untuk berkomentar tentang 9 terdakwa lainnya. Jadi menurut Tom Lembong ya dia memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain yang lebih berkompeten untuk berkomentar, dan dia memang ya dia matang secara emosional ya. Jadi dia tidak mau terpancing walaupun dia mungkin lagi bahagia, dia bisa ngomong apapun yang ada di benak dia, tapi dia bisa menahan diri dan dia tetap ya dengan gaya dia ya berkelas banget Tom Lembong ini ya. Iya benar-benar. Ya karena kan dia pernah menyampaikan ya, dia bukan kapasitasnya dia untuk mengomentari itu kan, betul. karena tidak sesuai dengan etik lah, biarkan saja nanti di ranah hukum yang akan menjelaskannya gitu ya Kakak Deni dan Kakak Lima. Ya dan ini memang langkah korektif ya yang dilakukan oleh pemerintah ya, bahwa memang sudah ada vonis, sudah ada proses, sudah ada putusan, kemudian dikoreksi
dengan adanya abolisi ini. Bukan begitu Kakak Denny? Ya, benar sekali Jeng Delima ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik ke depannya ya. Kita berharap putusan presiden ini bukan menjadi pelajaran buruk tapi pelajaran baik, dengan bagaimana nanti hasilnya kita lihat nanti kan di akhir ini dari perjalanan kasus Tom Lembong ini ke depannya seperti apa. Secara personal saya setuju dengan langkah yang diambil oleh Tom Lembong ini teman-teman ya. Karena memang jika kita merasa ada sesuatu yang salah, kita jangan diem aja. Jangan mentang-mentang kita sudah dapat abolisi nih. Udahlah, saya udah aman kok gitu ya. Serah deh. Kasarnya derita-derita orang gitu ya. Yang penting udah aman. Tapi dia menunjukkan solidaritasnya yang saya lihat di sini ya. Walaupun dia tidak mau memberikan komentar secara langsung terhadap 9 terdakwa lainnya, tapi dia tetap mau membawa kasus ini kepada pihak yang memang paling berwenang ya untuk berkomentar, yaitu Ombudsman dan juga KY, supaya memang ada langkah korektif yang nyata ya, supaya ada perbaikan. Demikian sahabat Lampung Pos segmen pertama kita. Kita akan lanjut pada segmen kedua setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi Sobat Lampung Pos. Kita kembali membahas kali ini di bedah tajuk Lampung Pos masih terkait kasus Tom Lembong ya. Di segmen kedua ini kita akan mengupas fakta-fakta menarik ya di balik kasus ini gitu ya. Yang pertama kita mulai dari Kakak Woro. Silakan Kakak Woro, apa kira-kira fakta menarik yang mau Kak Woro bahas ini? Iya, yang pastikan kasus Tom Lembong ini fakta menariknya bahwa Presiden Prabowo telah memberikan abolisi ya kepada Tom Lembong. Sebelumnya Tom Lembong ini tervonis kurungan 4,6 tahun ya di putusan hakim. Nah, kemudian setelah itu karena dia mendapatkan pengampunan abolisi, Tom Lembong ini terus bergerak untuk kita belajar untuk mengenai hukum ya, bagaimana semangatnya Tom Lembong ini untuk memperbaiki sistem hukum negara kita gitu kan. Ada beberapa langkah yang ia lakukan. Pertama, dia melakukan laporan kepada Ombudsman RI. Kemudian sehari selanjutnya dia melaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, dua lembaga ini memang penting dalam tata negara kita. Yang pertama Ombudsman untuk melihat bagaimana untuk tata administrasi birokrasi kita, adakah maladministrasi di sana atau kesalahan-kesalahan produser yang sifatnya administratif. Sementara di Komisi Yudisial itu untuk mengevaluasi atau menindaklanjuti terkait putusan hukum ya. Dalam hal ini para hakim yang terlibat dalam putusan tersebut. Itu Kakak Denny dan Kakak Delima. Oke, menarik ya. Kalau dari Jeng Delima sendiri, adakah fakta-fakta yang akan diungkapkan kali ini? Menyambung tadi yang disampaikan oleh Kak Woro ya, bahwa memang Tom Lembong melaporkan BPKP itu ke Ombudsman karena data dan metode yang digunakan tidak sesuai. Dalam penghitungan kerugian negara. Yes, dan juga jenisnya teman-teman, jenisnya. Jadi audit kerugian negara itu didasarkan pada harga gula kristal putih. Sementara yang diimpor oleh BUMN pada saat itu adalah gula kristal mentah ya. Jadi dari situ sudah berbeda. Yang didasarkan pada awalnya adalah harga kristal putih, namun yang diimpor sebenarnya oleh BUMN adalah gula kristal mentah. Itu baru kesalahan pertama teman-teman ya, menurut Tom Lembong. Yang kedua ada perbedaan yang cukup signifikan dari audit yang dilakukan oleh BPKP saat itu. Di awal itu disebutkan bahwa ada kerugian negara sebesar 578 miliar. Nah, kemudian dalam amar vonis disebutkan bahwa kerugian hanya 197 miliar. Ya sebenarnya sih beda 2 miliar aja itu udah salah, betul yang dibilang Tom Lembong itu sudah salah gitu. Jadi memang itu fakta menariknya. Sejeli itu dan memang ternyata banyak di sana sini administrasi yang tidak pas ya. Jadi seperti tadi di segmen pertama mengatakan saya mendukung, kali ini juga saya mendukung karena memang sudah jelas apa yang dilaporkan, apa yang menjadi hal yang memberatkan gitu ya. Itu memang jelas gitu. Dan ke Komisi Yudisial juga saya optimis semoga nanti akan ada perbaikan ya teman-teman. Jadi beberapa celah-celah yang diambil oleh Tom Lembong ini terkait kerugian negara, kemudian terkait dengan dugaan hakim dilaporkan ke KY, ini apakah menunjukkan indikasi memang kasus ini pesanan atau lebih parahnya lagi dipaksakan? Itu sebenarnya menurut Mas Woro gimana?
Iya, itu kan kalau kita berbicara itu kan pastinya tentang asumsi ya. Ya. Setiap orang boleh berasumsi, Iya, ada yang tentu pro saja. dan kontra. Mungkin di kubu yang pro dengan hakim pasti akan membela putusan hakim, sementara yang kubunya Tom Lembong atau anak abah Anies Baswedan berarti out. Anak abah. Saya bukan anak abah tapi saya Nah. pro untuk Ya, kasus yang ini pasti ya. mendukung. Ya, kalau anak abah pasti mendukung Tom Lembong. Saya ya. anak ayah Tapi kan soalnya. kita berdiri tegak ya, berdiri tegak di ranah hukum ini, Bang Lima, Kakak Denny, Iya. gitu kan. Kita namanya hukum harus berkepastian. Bagaimana untuk mencari kepastian itu? Ya dalam persidangan gitu kan. Kalau kalian Jadi ini melihat persidangan seperti juga- apa ini? Seperti ini kondisinya. Ini Ya. cukup kacau balau ya. Iya. Ini kacau balau nih, dari audit sampai penghitungan tadi sampai ke Kalau proses yang berlangsung. kalau saya menariknya ini adalah karena kasus politik. Jadi saya mengangkat fakta menarik Nah. di balik politik kasus hubungan politik ya. jadi ini politik banget lah yang Oh, iya, menurut iya, ini ya. iya. Jadi latar belakang hubungan Tom Lembong dan Presiden Joko Widodo. Oke, seperti apa ya tuh? Kan? Tom Masa Lembong lalu ini ya? Iya, Tom Lembong ini dikenal sebagai salah satu penulis pidato Jokowi. Ya, Nah, betul. ya kan? Dia juga menjabat Menteri Perdagangan di era Jokowi. Ya, betul. Maka fakta inilah fakta yang menarik sekali Iya. ini itu yang seringkali menjadi landasan ya bagi dugaan politisasi dan kriminalisasi Tom Lembong ya dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini gitu ya. Jaksa penuntut umum pun sempat menyebut bahwa dugaan politisasi ini itu adalah klaim sepihak ya. Jadi bukan nggak tahu klaimnya siapa gitu kan, klaim sepihak. Jadi gimana menurut Jenderal Lima tentang klaim itu? Ya, saya sih tidak melihat itu sebagai politik ya, teman-teman ya. Saya sih berusaha untuk mengikuti saja alurnya bahwa memang ada sistem yang perlu diperbaiki, bahwa memang ada audit publik yang memang masih kacau balau, belum ajak gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah ada tuh ya, rule-nya sudah ada, tapi faktanya di lapangan mungkin karena terpengaruh ini itu jadi hasilnya tidak pas, tidak tepat gitu teman-teman. Dan saya sih melihat bahwa ini adalah langkah yang sangat baik teman-teman untuk memperbaiki sistem kita. Jadi jangan sampai ada lagi Tom Lembong lain gitu ya, karena misalnya maladministrasi, karena ada dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, kemudian dirugikan seperti itu. 9 bulan ya, kalau Tom Lembong sudah 9 bulan. Kita nggak tahu nanti kasus-kasus lain misalnya mungkin jika tidak ada perbaikan, ya bisa jadi tidak seperti ini kondisinya gitu. Tidak dekat dengan kekuasaan, dia akan ya seperti itu saja. Seperti itu teman-teman. Memang harus ada unsur profesionalisme ya di dalam ini ya. Jangan sampai asumsi satu orang itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Jadi sebenarnya harus ada satu pemahaman yang sama, harus transparan. Seperti itu teman-teman. Iya benar. Ya kita ya mendukung ya. Ya kalau emang perbuatannya baik dan ranahnya untuk kritik konstruktif, gitu kan, untuk perbaikan, ya kenapa tidak kita dukung gitu ya Kakak Denny dan Kakak Lima. Karena kan setiap orang berhak loh untuk melakukan pembelaan hukum. Iya. Karena di mata hukum semua orang itu sama ya, setara. Dan langkah Tom Lembong dan kuasa hukumnya, jajaran timnya ini emang harus kita kawal Kakak Lima dan Kakak Denny ya. Sehingga nanti kita akan tahu dan harapannya bisa sistem hukum di negara ini akan terus lebih baik daripada sebelumnya. Karena kan kasihan ya, pasti akan banyak Tom Lembong yang di luar sana yang ada putusan hukum tadi tidak sesuai dengan perbuatannya atau bahkan dikriminalisasi atau dipolitisasi. Itu kan jolim namanya ya. Makanya masyarakat juga sudah sebagai people power juga sudah benar gitu kan, menyuarakan dan mengkritisi gitu. Melalui media sosial ya. Melalui yang media sangat sosial. sangat kuat. Netizen kita ini kan julid ya. Kalau ngomong kan rem. Julid tapi cerdas loh. Nah, pinter-pinter gitu kan. Bukan buzzer yang bayaran gitu Iya. kan. Tapi memang kritis, memang Buzzer pun ada tapi tenggelam ya. Tenggelam suaranya. masyarakat Indonesia sudah pintar ya, Iya. sudah kritis dan tahu hukum gitu kan. Mana yang baik katakan baik, mana yang salah katakan salah gitu Kakak Denny. Iya. Dan Ombudsman itu sudah menyatakan teman-teman bahwa mereka memang ada waktu 14 hari ya untuk menentukan apakah kasus ini akan ditindaklanjuti, tapi pasti akan ditindaklanjuti ya. Tidak mungkin kasus sebesar ini tidak ditindaklanjuti karena memang sudah menyita perhatian banyak sekali publik. Kita semua ke situ lah ya. Bahkan podcast kita Data Juk ini sudah berepisode-episode ya membahas kasus ini ya. Ngawal banget kita, pokoknya ngawal banget sampai akhirnya ada abolisi ini teman-teman.
Ya, ini presiden cukup baik ya untuk tadi hukum di Indonesia bahwa memang ada peninjauan, ada koreksi dari presiden atas proses hukum. Ya, kita berbaik sangka lah ya. Ini benar-benar pure masalah hukum gitu ya. Dan memang presiden menunjukkan keberpihakannya pada terdakwa yang memang dinilai tidak bersalah. Oke, ada fakta menarik lagi nih sebenarnya. Tom Lembong sudah bebas tapi kasusnya belum selesai gitu kan. Kita dari tadi menyebut ada terdakwa lain gitu kan. Nah, mungkin Sobat Lampung Pos belum tahu itu ada 9 terdakwa yang masih kasusnya berjalan ya. Itu yang pertama ada Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product ini tahun 2015-2016. Kemudian yang kedua ada Wisnu Hendra Ningrat ya selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo ya tahun 2011 sampai 2014. Kemudian yang ketiga ada Hansen Setiawan, Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya tahun 2016. Kemudian yang keempat adalah Indra Suryaningrat ya, Direktur Utama PT Medan Sugar Industri tahun 2016. Selanjutnya ada Den Suryanto Eka Prasetyo, Direktur Utama PT Makassar Tene atau PT MT tahun 2016. Kemudian yang keenam ada Hendro Gianto Antonio ya, selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Kemudian yang ketujuh ada Ali Sanjaya, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Kemudian kedelapan ada Hans, Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur. Dan terakhir ada Eka Sapanca ya, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama. Nah, inilah ke-9 para terdakwa lainnya yang dalam pusaran kasus dugaan korupsi impor gula yang bersama dengan Tom Lembong gitu, yang berlima. Ya, memang banyak yang terjerat dan memang hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi teman-teman ya. Kita berharap juga mereka ke-9-9-nya juga nanti akan mendapatkan keadilan ya, sesuai dengan memang apa yang dia perbuat. Kalau memang bersalah ya harusnya diterima dengan legowo, dengan legawa ya, vonisnya nanti. Tapi kalau memang tidak bersalah ya upayakan saja seperti Tom Lembong lakukan ya. Kan kita sama-sama tahu Tom Lembong banyak melakukan pembelaan ya. Di setiap kesempatan saat mau sidang, setelah sidang juga gitu ya. Bahkan dia sampai makan gula rafinasi gitu ya. Mungkin gimmick-gimmick itu juga ikut menarik perhatian netizen ya. Jadi dia punya kayak tadi people power tadi. Nah, mungkin terdakwa lain kalau memang merasa tidak salah seperti Tom Lembong ya lakukan saja usaha-usahanya gitu. Benar. Karena menarik ya, babak baru Tom Lembong ini kan harus kita kawal terus ya, Mbak. Ya, kakak ini kita juga pengen tahu apakah ada keterlibatan invisible hand itu kan, tangan yang tidak kelihatan ikut campur dalam kasus ini gitu kan, karena kan ini bumbunya politik gitu kan. Mungkin nggak itu bakal terungkap? Ya kita lihat aja seperti apa kan, karena pastilah ada orang yang kalau bahas bukan rahasia umum lagi ya, ada kasus titipan itu benar atau salah kan harus dibuktikan gitu kan, ini titipan politik bukan gitu kan, kasus pesanan bukan, ini harus dibuktikan gitu kan. Dan insya Allah ya kita harus mensupport ya, kita terus mendukung ombudsman, terus komisi yudisial ya untuk mengawal kasus ini gitu kan. Meskipun terdakwa lain kasusnya terus berjalan, tapi kan Tom Lembong dan kuasa hukumnya membuat laporan tuh kepada 2 lembaga itu, ombudsman dan komisi yudisial. Harus dikawal terus itu seperti apa nanti ending ceritanya, karena kan ini sebagai pembelajaran semua pihak loh. Ya kan, kasus ini menjadi atensi publik, masyarakat menyoroti kasus ini gitu kan. Dan ini kasus yang menarik gitu kan untuk ditelusuri dan dikaji gitu Kak Deni ya dan Kak Delima. Ya, di tengah kondisi itu, di tengah pelaporan yang dilakukan, yang dia layangkan kepada ombudsman, Tom Lembong masih juga bisa memberikan pembelaan ya kepada auditor muda yang menghitung kerugian negara saat itu ya. Jadi Tom Lembong bilang bahwa tolong masyarakat jangan dibully nih si auditor ini gitu ya. Kita hargai saja, dan dia juga memberikan laporan tersebut bukan untuk menyerang pribadi si auditor ya, tapi memang untuk institusi supaya lebih profesional, supaya jangan ada salah-salah hitung lagi. Karena berabe banget kalau salah hitung kerugian negara ya. Jadi memang segitu jelibetnya ini kasus impor gula ini Kak Deni. Harus dievaluasi benar. Dan kita mendoakan ya itu auditornya kan namanya Mbak Husnul Khotimah ya. Ya benar-benar harus husnul khotimah gitu kan. Jangan sampai tersandung atau kena kasus ini gitu kan ya, sebagai auditor gitu kan, keuangan negara apalagi kan. Harus benar-benar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai ada titipan atau
yang sudah direncanakan untuk berbuat jahat gitu kan, jangan sampai, atau memperkaya diri pribadi gitu melalui beberapa kasus ini kan jangan sampai gitu kan. Dan kita terus mendukung, dan langkah bijak juga sih Tom Lembong mengatakan agar tidak membuli ya. Iya, jangan dibully. Karena ada beberapa auditor BPKP yang dilaporkan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya agar dievaluasi lah seperti apa. Karena kan mereka juga aparat birokrat ya, birokrasinya kita kan semangatnya harus birokrasi itu bersih, birokrasi yang transparan, birokrasi yang memang benar-benar melayani masyarakat gitu kan, bukan melayani para penguasa atau yang pemilik cuan gitu kan. Nah, ini harus benar-benar menjadi pembelajaran kita semua. Langkah kuasa hukum Tom Lembong itu harus kita kawal ya, kita mendukung Kakak Deni 5. Ya insya Allah kalau ini bisa terus kita kawal, kita bisa ketahui seperti apa nanti endingnya, ini kan akan menjadi pelajaran dan evaluasi ya untuk bagi jajaran aparat hukum, terus jajaran birokrasi kita gitu Kakak Deni. Jadi ternyata setelah saya mempelajari lebih dalam lagi, ada selain 9 terdakwa ini dan juga Tom Lembong, ada satu orang juga yang terdakwa yang sudah divonis ternyata. Ada Charles Sitorus ya, dia divonis 4 tahun penjara dan denda 750 juta ya dalam kasus yang sama, kasus yang menjerat Tom Lembong dan 9 terdakwa lainnya ya. Charles telah mengajukan banding atas vonis tersebut ya. Sementara 9 terdakwa tadi itu masih menjalani proses persidangan ya. Dan ada upaya-upaya juga mungkin dari kuasa hukumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Kakak Delima bahwa mengajukan abolisi juga ya. Iya. Dengan harapan belum diterima. Belum tahu ditolak atau enggak, tapi belum diterima. Iya. Oke, sobat Lampung Pos, demikian ya untuk di segmen kedua kita. Nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Iya, kembali lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita masuk ke segmen ketiga. Dalam segmen ketiga ini kita akan membahas mengenai kajian teoritis dan landasan hukumnya. Apalagi ini kan kasus yang menarik ya, kasusnya Tom Lembong ini menjadi atensi publik. Semua mata masyarakat menuju ke kasus ini. Apalagi masyarakat Indonesia ini melalui netizen di media sosial sangat cerewet dan nyinyir ya mengenai kasus ini untuk menegakkan terus keadilan di Republik Indonesia. Nah, dalam segmen ini Kakak Deni ada teori yang akan disampaikan? Oke, di segmen ketiga ini kita akan mengupas tentang teori atau konsep-konsep ya. Ini saya ini mengutip dari profesor hukum ya, dokter hukum atau yang ahli hukum dari Amerika ya, David Kennedy. Itu berdasarkan sudut pandang konsep lawfare ya. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melemahkan atau mengeliminasi lawan politik tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik ya. Kata-katanya terlihat elegan gitu kan. Pembunuhan senyap ini ya secara nggak langsung. Kalau kita mungkin di secara konvensional atau zaman dulu yang tanpa kekerasan fisik itu kayak santet gitu. Kayak gitu juga. Enggak nyambung ya? Ini namanya sakit nggak berdarah lebih tepatnya iya kan? ya. Menyerang tanpa kekerasan fisik gitu kan. Ya kan. Jadi menurut David Kennedy ini, lawfare merupakan bentuk baru ya peperangan tanpa senjata ya, yang memanfaatkan celah hukum untuk mengendalikan lawan politik. Nah, dalam konteks di Indonesia kita ketahui bersama beberapa lawan politik itu diseret ke meja hijau ya. Contohnya ya yang sebelumnya itu ada Sekjen PDIP kalau nggak salah ya. Ya memang ini sebenarnya kan sudah lama kan dari zaman yang siapa yang buron itu namanya yang anggota Harun Masiku itu kan. Udah lama tuh buron dia kan. Sampai sekarang lo nggak ketemu. Nah terus belakangan mereka ganti sasaran. Nah langsung ke Sekjen PDIP Hasto ya ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah di penjara ya, tapi mendapatkan amnesti gitu kan. Nah, kemudian dalam beberapa kasus ya proses hukum tersebut baru diintensifkan ketika mantan pejabat tersebut mulai mengkritik kebijakan pemerintah ya atau mendukung oposisi. Nah, dalam konteks di Indonesia mendukung oposisi ini dalam Pilpres 2024 kemarin ya, itu adalah Pak Tom Lembong yang mendukung Pak Anies Baswedan ya dalam Pilpres. Nah, inilah konsep lawfare yang dikemukakan atau yang dibahas oleh David Kennedy ya. Begitu kira-kira Kakak Woro. Menarik ya, karena
Ya tadi balik lagi ya, karena kasus Tom Lembong ini kan dinarasikan ada campur tangan politik KKK ini kan. Ya wajar teori-teori politik atau kekuasaan itu menyelimuti kasus ini ya Kakak Delima ya. Kalau Kakak Delima gimana pandangannya? Ya, saya mau mengutip satu teori tapi maaf jika salah pembacaan ya. Nullum crimen sin culpa, bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Dalam teori ini, bahwa prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pemidanaan tanpa terbuktinya unsur kesalahan, baik actus reus atau perbuatan melawan hukum, maupun mens rea, niat jahat atau kelalaian. Nah, ini menarik nih, bahwa bukan cuma orang biasa, tapi bahkan sekelas Bapak Mahfud MD itu sudah memberikan pembelaannya terhadap Tom Lembong, bahwa tidak ada mens rea di kasus Tom Lembong ya. Jadi tidak ada niat jahat atau kelalaian yang dilakukan oleh Tom Lembong yang bisa menjerat dia dalam kasus ini. Pertama, dia hanya menjalankan perintah atasan ya. Jadi bukan niat dia nih, udah jelas nih. Jadi Pak Mahfud sudah bilang bahwa mens rea nggak ada di kasusnya Tom Lembong. Jadi tidak dibenarkan hakim menghukum atau memvonis Tom Lembong. Dan saat itu memang Pak Mahfud sudah menyarankan supaya putusan tersebut dikoreksi dan Tom Lembong melakukan banding, teman-teman. Kemudian juga artikel tersebut, teori hukum tersebut juga menyebutkan bahwa vonis terhadap Tom merupakan kekeliruan yang fatal. Ya tadi ya, karena mens reanya itu tidak terbukti. Jadi vonis tersebut secara doktrinal itu tidak sah, teman-teman, karena tidak ada mens reanya. Tidak memenuhi teori tersebut, teman-teman. Ya, kan itu menurut Prof Mahfud juga. Mens rea ini kan dipertanyakan, dalam artian ini kan niat jahat gitu kan. Iya. Sekarang bagaimana orang bisa tahu gitu kan niat jahat. Nah, makanya dia menjelaskan lagi kan, jika dalam Islam niat itu kan nama itu kata dia. Nah, kalau dalam hukum mens rea atau niat jahat ini ada 4 kan yang tadi disampaikan oleh Jeng Delima ya. Yang pertama itu dia punya maksud untuk mengambil sesuatu ya, untuk mengambil keuntungan. Nah, ini kan udah jelas tuh dalam putusan sidang itu. Dia tidak, hakim menyatakan dia tidak memperkaya diri kan, atau tidak mengambil keuntungan ya. Kemudian yang kedua itu mens rea itu ada 4 kan tadi. Yang kedua itu dia tahu itu tidak benar dan akan merugikan ya kan. Nah, sedangkan di sini disampaikan bahwa itu adalah perintah dia atas perintah atasan gitu kan. Artinya dia hanya menjalankan ya presiden pada saat itu gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ceroboh dan yang keempat adalah lalai ya. Itu yang disampaikan Prof Mahfud, ada 4 mens rea itu dalam perspektif atau dalam hukum itu ya. Nah, di kasus Tom Lembong ini tidak ada ya. Dia tidak punya niat katanya kan, dari mana dia punya niat jahat, perintah atasan katanya gitu. Nah, itu kira-kira penjabaran. Jadi kalau dari teori tersebut sudah ya ketahuan ya bahwa sebenarnya ini vonis ini ya harusnya dikoreksi betul karena tidak memenuhi teori tersebut. Teori nullum crimen sin culpa. Ya, tapi ya mau dikoreksi bagaimana kan, ini sudah diputus oleh hakim dan juga sudah dihentikan udah, tapi itu sebelumnya teman-teman, itu sebelumnya makanya disarankan seperti itu. Ya sekarang dia sudah bebas, dia tetap memperjuangkan dong ke KY. Nanti kalau misalnya terbukti ada terbukti pelanggaran, maka apa yang disampaikan ini benar adanya gitu kan, bahwa memang ada hakimnya itu tidak bekerja dengan sesuai kode etik. Ya, sesuai kode etik dan sesuai aturan yang berlaku gitu. Kakak Woro ada teori apa? Iya, oleh sebab itu bertemali dengan teori-teori Kakak Denny dan Kakak Lima, ini ada teori mengenai konspirasi politik ya. Nah, artinya kan kasus ini kita tahu berbumbu politik yang sangat kental. Dalam teori konspirasi politik ini kan Michael Foucault menjelaskan ya bahwa kekuasaan selalu berusaha mengatur ruang dan waktu dengan cara yang tersembunyi gitu kan, yang bisa jadi hanya terlihat ketika sebuah peristiwa besar atau masalah muncul. Apalagi kan dalam karyanya Discipline on Police, Foucault ini kan menyatakan ya, dan dia menekankan bahwa kekuasaan dapat menyusup dalam berbagai mekanisme sosial. Nah, salah satunya tangan-tangan kekuasaan tadi ya yang ikut campur dalam kasusnya Tom Lembong pada saat itu. Kita mundur ke belakang bahwa kasusnya Tom Lembong itu kan ketika pesta demokrasi ya, Pilpres 2024 kemarin, karena banyak kepentingan, apalagi Tom Lembong yang seperti diceritakan oleh Kakak Denny, Tom Lembong itu kan orang terdekatnya Pak Jokowi ya. Dia pembuat naskah pidatonya ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, kemudian juga dia menjadi menteri ketika zamannya Jokowi gitu kan. Artinya kan kurang dekat apa gitu kan Pak Tom Lembong ini kepada Jokowi. Tapi karena
tadi itu ada teori konspirasi politik karena Pak Tom Lembong berseberangan ketika Pilpres. Jokowi ketika itu di kubunya Prabowo, sementara Tom Lembong di kubunya Anies Baswedan. Nah ini kan kubu yang berseberangan gitu kan. Maka orang-orang yang punya kekuasaan itu punya power untuk mengendalikan aparat ya, dalam hal ada kutip ya, aparat penegak hukum, aparat segala macamnya, oknum-oknum yang bisa dia mainkan dan bagaimana cara kepentingan itu bermain. Nah kekuatan-kekuatan politik dari Pak Presiden Jokowi pada saat itu yang membelenggu kepentingannya Anies Baswedan, dalam ini korbannya Tom Lembong. Ya belum lagi di kubunya PDIP ketika itu Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD ya di Partai PDIP, bahkan Sekjen PDIP juga tersandung kasus terkait suap PAW pada saat itu. Padahal kan kita tahu yang bermain ketika PW itu kan Harun Masiku ya. Sampai sekarang Harun Masiku juga tidak kita ketahui keberadaannya seperti apa gitu kan. Tapi malah Sekjen PDIP yang kena kasus hukum. Dan kemudian Hasto saat ini juga telah diberikan pengampunan ya oleh Pak Presiden melalui amnesti gitu kan. Nah, artinya kasus Pak Tom Lembong dan kasusnya Hasto ini kan kental sekali nuansa politiknya. Siapapun yang punya kekuasaan itu bisa memainkan instrumen alat penegak hukum gitu kan, bagaimana hukum itu dikendalikan gitu kan, seperti apa. Nah ini kita akan terus lihat ya seperti apa, adakah benang merahnya ke sana, adakah hubungannya Pak Tom Lembong dengan kasus gula ini, ada sangkut pautnya dengan presiden terdahulu di era kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ini kan benang merahnya harus kita lihat nih kan. Nah nanti seperti apa pembuktiannya kita lihat saja gitu, babak baru Tom Lembong gitu. Apakah benangnya akan merah atau justru kabur gitu kan. Tidak ada benangnya luntur. menguap berubah warna ya, benangnya berubah warna. Ya, ada juga teori putusan hakim teman-teman bahwa hakim memang kita ketahui bersama memiliki kebebasan ya dalam menilai perkara bersalah atau tidak. Begitu juga dalam memberikan vonis. Namun putusan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan teori hukum yang berlaku. Saat suatu putusan itu mengabaikan unsur-unsur dan fakta-fakta persidangan, maka vonis yang diberikan itu bisa jadi cacat hukum sebenarnya. Termasuk salah satunya tadi yang sudah kita bahas mengenai pengabaian terhadap adanya mens rea tadi ya. Bahwa putusan tanpa memperhitungkan prinsip-prinsip tadi itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, abolisi ini yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu kita bisa lihat dari dua sisi teman-teman ya. Baik dia sebagai unsur politik yang mengintervensi hukum, atau justru sebenarnya itu kehadiran negara dalam mengoreksi persidangan atau proses hukum yang berlangsung. Jadi memang ada dilema besar dalam proses tersebut, dan memang jika tidak segera ditangani dengan baik yaitu dengan abolisi, bisa jadi akan ada people power yang lebih besar lagi ya untuk menggugat kasus ini dari masyarakat luas, seperti itu teman-teman. Oke, melanjutkan yang disampaikan Jeng Delima tadi masalah putusan hakim ya Jeng. Jadi saya kembali lagi kepada mengutip pernyataan Prof Mahfud ya, karena ini dia cukup intens. Menurut dia itu kan putusan hakim ini salah satu putusan hakim itu pertimbangannya adalah karena dia menerapkan kebijakan kapitalis ya, kalau tidak salah ya. Mengabaikan ya. Pancasila. Nah, iya kata dia. Nah, ini menurut Prof Mahfud ini lucu katanya. Hakim itu menghukum tidak pakai norma tapi justru pakai ide. Karena menurut dia kapitalisme itu bukan norma kalau di Indonesia ya, itu baru ide saja. Belum ada norma di Indonesia yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan kapitalis dihukum sekian, dan itu belum ada menurut dia. Itu kan norma hukum ya teman-teman ya, norma kesusilaan. Norma kapitalis memang belum ada. Nah itu artinya benar yang disampaikan Prof Mahfud dong. Menurut ya itu ya kira-kira yang disampaikan, menambahkan yang disampaikan Jeng Delima tadi. Karena menarik ya, ini kasus Tom Lembong ini memang harus kita kawal, apalagi memasuki babak baru kasus Tom Lembong. Banyak pihak yang akan kita sajikan ya dari mulai nanti persidangan tersangka yang 9 tadi sampai ke Kennedy. Kayaknya kita serial Tom Lembong untuk podcast ini masih akan bertahan sampai 6 bulan ke depan kayak itu. Sampai pada benang merahnya itu. Sampai kita benar-benar kenal siapa Tom Lembong, jangan-jangan ya. Bahkan mungkin sampai Pilpres selanjutnya kayaknya. Kawal terus ya. Kita kawal terus. Nah, tapi 3-4 musim. Benar. Kayaknya seperti tahun politik ya, musiman kasusnya. Kita harusnya bisa audiensi dengan Pak Tom Lembong nggak sih? Jadi melihat senyum
Kita undang ke sini ya, kita undang ke Tapi sini kayaknya ngobrol di podcast. Kakak Woro ini sangat perhatian dengan lesung pipitnya gitu ya. Iya, diulang 3 kali loh. Menarik gitu kan, pemilik lesung pipit termanis di Indonesia katanya. Oh, tapi kalau cewek gimana lesung pipinya? Kayaknya tertarik sama yang cowok nih lesung pipinya ya. Iya. Oke kawan-kawan, dimanapun Anda berada, demikian podcast bedah tajuk kita. Jangan lupa berikan komentar. Kira-kira tema bedah tajuk apa lagi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa juga untuk Sobat Lampung Pos untuk subscribe YouTube channel Lampung Pos Update agar Anda dapat mengetahui kabar terbaru dari Lampung Pos. Untuk mendapatkan berita lebih lengkap dan berkedalaman, silahkan berlangganan Lampung Pos ID. Demikian, sampai berjumpa dalam podcast bedah tajuk selanjutnya.